Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga kami menyampaikan kepada kita selamat memasuki minggu yang baru di bulan Desember ini. Dan kami selalu ucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah kehidupan Anda. Kami tidak lupa juga selalu berdoa bagi Anda yang saat ini masih dalam keadaan lemah dan terbaring dirawat di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan segera memberikan kesembuhan bagi Anda. Sebelum kita memulai segala aktivitas di minggu yang pertama ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan untuk kita saat ini diambil dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 10a. Beginilah firman. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Demikian firman. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang kecil, bukan bangsa yang besar. Jika dia dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain seperti Mesir, Kanaan, bahkan juga bangsa Asyur dan lain sebagainya. Bangsa Israel adalah bangsa yang kecil yang sebenarnya belum layak, belum pas disebut sebagai bangsa besar atau sebagai suatu bangsa atau kerajaan, sebab mereka belum memenuhi syarat sebagaimana layaknya suatu bangsa. Tetapi yang terjadi bahwa bangsa ini bukanlah suatu bangsa yang besar yang harus diakui oleh dunia. Tetapi bangsa ini adalah bangsa yang dipilih oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah, dan tidak dapat semua orang atau bangsa-bangsa lain menggugat keabsahan daripada bangsa Israel. Sebab Allah lah yang memilih, yang menetapkan sebagai bangsa dan sebagai umat Allah. Saudara-saudari, di dalam firman Tuhan hari ini kita melihat bagaimana bangsa Israel didapati oleh Allah tak kala berada di tengah-tengah padang gurun, di dalam situasi yang gersang, padang belantara dengan segala ketandusannya. Kita bisa bayangkan kalau seandainya kita berada di tempat tersebut, sudah pasti ada kegerahan, kepanasan oleh cuaca dan situasi di padang gurun. Di situ tidak akan pernah ditemukan pohon-pohonan karena hanya lapangan pasir yang begitu luas di padang belantara tersebut. Tetapi di dalam situasi seperti itu, Allah tetap setia. Allah tetap menyatakan bagaimana bangsa itu hidupnya harus hidup sebagaimana yang Tuhan ingin. Di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, Allah menginginkan bangsa itu harus hidup sebagai bangsa Allah. Namun kita ketahui di dalam situasi seperti itu biasanya karakter seseorang akan berubah karena kerasnya kehidupan di tengah-tengah padang gurun atau padang hidup sebagai bangsa Allah. Namun kita ketahui di dalam situasi seperti itu biasanya karakter seseorang akan berubah karena kerasnya kehidupan di tengah-tengah padang gurun atau padang belantara.
Itu sebabnya di tengah-tengah kehidupan yang seperti itu, yang kerasnya membuat bangsa ini selalu memberontak pada Allah. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan firmankan, seringkali mereka bantah dan tidak mereka taat. Sehingga seringkali Allah murka, dan seringkali di dalam murkanya Allah menjatuhkan hukuman kepada umatnya. Dan karena tindakan dan sikap yang seperti itu, maka bangsa ini seringkali dikatakan keras dan tegar tengkuk. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam firman ini Allah melihat, Allah menyaksikan kehidupan mereka. Kehidupan yang selalu bertentangan. Tetapi Tuhan Allah memberikan kasih-Nya. Tuhan Allah menjanjikan keselamatan kepada mereka. Itu sebabnya dikatakan didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Meskipun mereka tidak menyaksikan, meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan mereka dapatkan nantinya setelah mereka melewati padang belantara ini, hendaknya mereka harus tetap setia pada Dia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal inilah yang menjadi renungan dan kabar baik bagi kita. Jika Allah sudah menjanjikan jaminan pemeliharaan, jika Allah sudah bernubuatkan dalam kehidupan umat pilihannya bahwa umat itu adalah biji matanya, adalah kepunyaan dan miliknya, maka kita tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu bimbang dalam menatap hari depan, masa yang akan datang, walaupun kita tidak tahu. Di dalam perjalanan ini mungkin banyak sekali yang harus kita jalani, banyak sekali yang harus kita hadapi. Tetapi percayalah, karena kita kepunyaannya, umatnya, bangsa pilihannya, Allah mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan. Karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan yang telah menyatakan bahwa kita merupakan biji matanya sampai kapanpun. Begitu berharganya hidup kita di mata Tuhan. Sehingga Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Ada di tengah-tengah kehidupan kita. Mengawasi, melindungi hidup kita dari segala hal agar bisa mendapatkan hidup yang aman, lengkap dengan segala. Saudara-saudari yang terkasih dalam kita Yesus Kristus, kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat, dan tidak berapa lama lagi kita akan merayakan Natal. Adalah buah kasih Allah kepada manusia di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, walaupun kita saat ini menghadapi pandemi COVID-19, seakan-akan kita hidup di tengah-tengah padang belantara, padang gurun, percayalah, Allah yang di Pak Yesus, putranya yang kudus, yang dijanjikan oleh Allah datang ke dunia ini, yang akan kita rayakan, Dialah yang akan menyelamatkan. Dialah yang akan mengantarkan kita ke masa depan kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.